Kita sungguh bersyukur, saudara, untuk pilihannya atas hidup kita. Katakan amin. Kita harus mengakui masih lebih banyak orang yang baik, lebih mampu dari kita. Untuk apa saja. Maka itu kalau kita boleh tetap ada sampai hari ini sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai orang-orang yang dia pilih untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi, ini sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar firman Tuhan. Kalau kita ingin tahu hati Yesus, maka kita temukan hanya ada dua yang ditulis oleh Alkitab ini. Satu, hati Yesus adalah hati sebagai hamba. Dua, hati Yesus adalah hati yang selalu mengasihi jiwa-jiwa yang belum tahu dia. Nah, inilah dua hati Yesus. Nah, dari hati sebagai hamba, di situ kita bisa melihat ketaatannya, kerendahan hatinya, kasihnya, kesetiaannya itu dalam hamba. Dan kita bisa temukan yang lain. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, kita tahu sepanjang dia hidup sebagai manusia di dunia, hampir, kalau saya pakai bahasa manusia, tidak pernah dia sempat ngurus dirinya sendiri. Seluruh kehidupannya dia habiskan waktu, tenaga, pikiran, ide, semuanya untuk orang lain. Nah, konsep ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Untuk bagian itu kita lihat dulu satu ayat, 1 Tesalonika pasal 2. Ketika Paulus menyatakan hati Yesus yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa itu. Dan beginilah firman itu. 1 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Kita menemukan kebenaran ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, atau khotbah istilah kita. Garis bawahi kalimat berikut. Tetapi membagi hidup kami sendiri juga dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Saya baca lagi kalimat ini. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu atau berkhotbah atau melayani firman. Tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Hati ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam sepanjang perjalanan iman kita. Pengabdian kita kepada Dia. Nah, Amsal 20 ayat yang ke-6. Ini kalau hati sebagai hamba. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita menemukan ini. Supaya kita terus memeriksa hidup kita. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi yang Tuhan cari bukan orang baik hati, tapi orang yang setia. Saudara, inilah dua hati Yesus yang paling utama. Dan kita bisa menemukan hal-hal yang lain. Nah, di antara hati hamba, saudara melihat yang paling menonjol ada dua. Satu, kesetiaan tadi. Yang kedua, ketaatannya. Nah, saya akan uraikan ketaatannya. Ini sungguh luar biasa. Lagi sekali kesetiaannya dan ketaatannya. Ini yang dibuat untuk Bapa di surga. Lalu hati hamba yang dia buat untuk manusia. Itu nampak sekali pada kerendahan hatinya. Betul tidak? Dia rendah hati betul di hadapan manusia. Maka itu orang-orang berdosa berani datang kepada dia. Maaf, saya akan katakan hal ini. Kita tahu ada banyak namanya hamba Tuhan. Tetapi prakteknya bos besar. Betul tidak kok saya katakan ini? Satu saja yang menandakan nama hamba tapi praktek bos. Catat ini. Jemaat takut mendekati dia.
Karena rata-rata mereka pasti punya bodyguard, punya satpam yang keliling tubuh mereka terus. Lihat, kalau ada hamba-hamba Tuhan datang, hamba Tuhan yang kelihatannya luar biasa. Saya selalu berkata, patokan saya pada Markus 2 ayat 1 dan ayat 2. Gampang sekali. Itulah kerendahan hatinya di hadapan manusia. Apa yang tertulis di Markus 2 ayat 1 dan 2? Setiap kali dia ada di suatu tempat atau di mana saja, ada satu kejadian saja disebutkan orang banyak berbondong-bondong mencari dia. Betul? Selalu itu tandanya. Maka itu saya sering berkata kepada rekan-rekan kita yang di kota-kota besar, saya tidak setuju kalau rumah hamba Tuhan pakai satpam. Karena dia bukan selebritis atau bintang film. Betul tidak? Untuk apa rumah pendeta pakai satpam? Ada 4 dosa besarnya. 1, dia menghina para malaikat yang lebih hebat daripada para satpam itu. Amin kan? 2, dia menghalangi orang-orang kecil datang mencari Tuhan lewat hidupnya. Sekarang siapa yang berani masuk ke rumah itu kalau ada satpamnya sudah di depan? Merasa enggak berharga orang-orang kecil ini. Berapa kali kita dengar cerita-cerita seperti itu. Jemaat mau ketemu satpamnya mesti tunggu pakai iPhone dulu, tanya bosnya mau ditemui atau tidak. Bahkan tidak sedikit kita dengar tanyanya dia naik apa. Kalau dengar naik angkot, bilang saya sibuk. Dibiarkan kepanasan di pintu pagar. Sudah dosa dia. Yang ketiga dosa. Karena mereka pernah ada yang marah kepada saya waktu saya ngomong seperti ini. Dia bilang, kamu nggak tahu. Tuhan memberkati kami. Di rumah kami banyak barang-barang ini. Wah, saya lebih marah lagi. Yesus berkata, jual hartamu bagi pada orang miskin. Kenapa kau simpan harta itu? Sehingga perlu satpam untuk menjaga. Yang keempat, gaji satpam itu. Karena 24 jam berarti 3 shift. Itu bisa menghidupi berapa banyak orang lain. Yang ada di tempat-tempat yang susah. Saudara, inilah yang kita perlu ngerti. Mari jujur rekan-rekan hamba Tuhan. Maaf. Sampai hari ini sebagai hamba. Apakah orang-orang itu takut gak datang dan bertemu dengan kita? Ada jarak gak antara kita dengan mereka? Yesus saja menghapuskan jarak itu dan mereka berani mendekat. Katakan amin. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ciri-ciri hamba Tuhan seperti ini adalah rumahnya nggak pernah terkunci. Jam berapa saja orang bisa datang. Karena mereka tahu ada Yesus di situ. Sehingga mereka nggak takut-takut untuk mencari Yesus. Seringkali, maaf lagi sekali, saya tidak menunjuk 1-2 orang tapi secara umum. Ada istri-istri hamba Tuhan yang tidak mau rumahnya diacak-acak karena dia punya prinsip. Kalau ada istri-istri hamba Tuhan seperti itu, ubahlah hati ibu jadi hati Yesus yang tidak takut dikotori oleh siapapun juga. Dimilik yang Tuhan percayakan kepada dia. Miliki itu. Jadi saya ulangi lagi. 2 sikap hatinya dalam hati sebagai hamba kepada Bapa di surga. Itu kesetiaan dan ketaatan. 1 sikap hambanya yang menonjol untuk manusia. Itulah kerendahan hati. Dan sambil kita mendengar ini, mari kita menanyakan hati kita sendiri. Aku di bagian yang mana dan sudah sampai di mana? Soal kesetiaan dan ketaatannya, semua kita tahu betul uraian Paulus di Filipi pasal 2. Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Betapa dia menurunkan derajatnya sampai 7 tingkat ke bawah. Bukan 7 tingkat ke atas, hitung nanti jumlah itu. Saya kagum sekali. Ada kata mengosongkan diri. Ada kata jadi hamba. Ambil rupa manusia, turun lagi. Itu luar biasa. Filipi 2 ayat 5 sampai 10 itu. Saudara, saya maaf kalau saya ungkapkan kata-kata ini supaya kita mengerti.
Saya bisa membedakan hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Satu saja cirinya. Kalau hamba-hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan, kerjaannya selalu nengking setan dan selalu tidak rasa aman dalam diri. Kenapa saya bisa temukan ini? Karena hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, itulah hamba Yesus. Setan gak akan pernah dekat-dekat dengan hamba seperti itu. Setuju tidak saya katakan? Maka itu sejak pencobaan Yesus yang pertama, mengapa setan tidak bisa datang lagi kepada Yesus? Sampai pada akhir hidupnya dia yang membuka diri supaya setan datang membunuh dia. Itu luar biasa. Kapan dia membuka diri lalu setan datang mengganggu dia? Ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Saudara tahu arti kata itu? Artinya, Bapa, cabut perlindunganmu atas aku, supaya mereka datang dan menangkap dan membunuh aku. Itu arti doa itu, saudara. Dan sungguh luar biasa. Lagi sekali saya katakan, kalau kita betul-betul hamba Tuhan, kita gak akan takut kepada roh seperti apapun juga. Karena kalau hamba pasti dilindungi oleh tuannya. Kalau hamba pasti dijagai oleh tuannya. Katakan amin. Maka itu siapa tiap pergi masih rasa was-was. Baik keluar rumah, baik naik pesawat, baik naik kendaraan darat. Masih was-was dengan penyakit, masih was-was dengan ini. Memang kita harus jaga diri kita. Bukan terus sembrono. Kalau kita masih suka was-was, takut-takut, jangan-jangan setan begini, jangan-jangan setan begitu, berarti kita bukan hamba Tuhan yang hamba Tuhan. Tapi kalau kita hamba Tuhan yang hamba Tuhan beneran, oh enggak usah takut. Nah ini ayat. Makin setan tahu kita setia dan taat kepada Tuhan kita, makin takut mereka mengganggu kita. Dan kita semua hafal ayat itu. Yakobus 4, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka mereka pasti lari daripadamu. Jadi bukan karena suara kita yang kencang menengking setan lalu setan lari, tidak. Yang membuat setan tidak mempan dan mengganggu kita karena penundukan diri kita kepada yang maha besar itu. Amin kan? Jadi siapa yang masih takut dengan setan, masih takut dengan kejadian-kejadian dan macam-macam lagi, maaf, periksa kehambaan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan dalam hidup ini. Sehingga apa saja yang kita buat, Yesus akan dimuliakan. Kita semua masih ingat kisah Lukas 7, mulai ayat 37. Malam itu Tuhan Yesus diundang ke rumah seorang Farisi namanya Simon. Dan dia diundang makan malam. Dalam makan malam sedang berlangsung, ada seorang perempuan yang disebut terkenal di kota itu. Bukan terkenal baik, tapi terkenal dosanya. Tiba-tiba dia nyelonong masuk tanpa babi bu, tanpa permisi kepada pemilik rumah, langsung dekat kaki Yesus dan dia menangis. Basah kaki Yesus. Bisa bayangkan kalau nangis sampai basah itu berapa lama dia nangis. Dan kita tahu kisah itu dia seka, dia usap dengan rambutnya kaki yang basah itu. Lalu dia tuangi dengan minyak. Ditulis begini, Simon berkata dalam hati. Itu menarik kata itu. Simon berkata dalam hati. Jadi artinya gerundel atau ngomong sendiri nggak ada yang dengar. Oh, dikira Tuhan Yesus nggak dengar. Maka itu ciri hamba. Dengarkan. Hati hamba itu pasti bisa mendengar suara hati orang lain. Catat ini baik-baik. Saya ulangi. Hati hamba itu pasti bisa mendengar suara hati orang lain. Baik suara hati yang salah
maupun suara hati yang benar. Gembala-gembala, saya mau berikan pengalaman-pengalaman ini. Jangan tunggu orang itu ngomong, baik itu jemaat maupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum Kristen. Kalau kita punya hati hamba seperti Yesus, kita sedang tunggu angkot di pinggir jalan saja. Ada orang lewat yang hatinya sedang berduka. Kita dengar dan kita bisa panggil dia. Apa yang saya bisa bantu? Dia akan kaget. Begitu pula kalau ada hati yang jahat, hati hamba akan mendengar suara hati itu. Mengapa pelayanan saya sampai hari ini kemana saja? Saya tidak bergantung dengan logika saya. Bahkan dalam penyampaian firman Tuhan pun, seolah-olah saya bisa mendengar hati orang yang datang. Apa yang dibawa untuk mencari Tuhan hati orang-orang itu. Maka itu saya bisa ketemu orang-orang yang saya nggak pernah kenal. Yang Tuhan buat sesuatu dalam hidupnya. Saudara, ini sungguh hal yang luar biasa. Sedikit saya saksikan. Karena sampai kemarin di bandara ada orang tanya tentang hal ini. Pada sudah hampir setahun kisah ini. 3 April 2006, saudara, gereja yang mengikuti acara itu terkejut. Karena mereka lihat saya di TV memberkati Glenn Fredly dengan Dewi Sandra. Oh, suara kiri kanan. Mereka tahu bahwa saya ini anti perceraian. Kenapa saya memberkati orang sudah bercerai dan nikah lagi? Saya ceritakan dan mereka 2 jadi saksi. Saya tidak kenal mereka 2. Saya hanya pernah ketemu sekali Glenn, tapi itu berapa tahun yang lalu, waktu dia belum terkenal. Tanggal 5 Maret 2006. Saya lagi makan siang selesai ibadah. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Dan saya tahu itulah suara hati Glenn yang sedang bingung. Dia hanya ngomong kepada Tuhan. Tahu Roh Kudus berkata kepada saya, Daniel, tanggal 3 April kamu ke Denpasar dan jangan nginap. Saya ngomong, Papa, kalau ke Denpasar nggak nginap dari Nabire, itu hampir 6 juta biayanya. Tapi baik, saya tunggu besok, saya akan tanya teman-teman gereja yang ada di Denpasar. Saya hubungi 4 gereja yang biasa mengundang saya. Dan 1 yayasan anak-anak muda. Semua mereka menjawab itu hari Senin, kami tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi kenapa Papa suruh saya ke Denpasar? Ya saya pikir sudah, kalau itu sekunjungi anak-anak saya saja, walaupun mikir. Akhirnya saya tanggal 8 Maret, saya beli tiket langganan saya di travel. Nah, yang biasa melayani saya, dia bilang, karena saya sering ngutang di travel itu. Kalau pas saya lagi disuruh nggak ada duit, mereka tahu. Jadi dia bilang gini, Pak, apa nggak sayang uangnya? Kok nggak nginep? Nah, saya tahu maksudnya, itu saya guyon. Apa kamu takut diutangi lagi? Saya bilang begitu. Oh enggak, dia bilang. Ya sudah, buatkan saya tiket kalau begitu tanggal 3 April. Saudara, akhirnya tiket selesai tanggal 8 saya pegang. Nah, tanggal 15 Maret saya ke Surabaya dari Nabire. Begitu saya tiba di Jakarta, saya buka tas saya, lah, kenapa tiket 3 April bisa ke bawah saya? Kan masih lama saya pergi. Toh saya masih balik ke Nabire lagi. Ya sudah, 16 Maret pagi seperti biasa, doa mencari Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, doakan Glenn. Wih, saya kaget. Karena saya punya cucu 1 di Nabire namanya Glenn. Nah, kemarin saya berangkat tidak ada apa-apa. Saya tanya, Glenn yang mana Tuhan? Glenn artis itu. Loh, kenapa saya nggak kenal dia? Ya udah, saya doakan dalam bahasa roh saja. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak ada rencana cari dia. Karena saya juga tidak tahu. Jam 11 siang, Adon, anak saya itu, Adon Bisjem, dia jemput saya untuk mendoakan UX Band yang lagi latihan, lagi rekaman. Dan begitu saya masuk mobilnya Adon, saudara. Kata pertama yang Adon katakan kepada saya, Pak, doakan Glenn, lagi masalah besar. Oh ya, kaget saya. Kamu tahu Don, tadi pagi Papa suruh doakan dia. Masa Papa nggak dengar beritanya? Aduh, Papa ini jarang nonton TV juga. Ternyata hari-hari itu sudah sibuk berita gosip di TV. Bahkan sampai dituduh Glenn sudah masuk Islam segala. Saya nggak pernah tahu sekalipun. Kalau gitu Don, carikan dia. Papa harus ketemu dia hari ini. Dan lagi sekali saudara, saya nggak tahu waktu saya masukkan barang di tas saya, tas itu, tas Irian itu. Tiba-tiba tiket itu bisa ke bawah saya juga. Akhirnya setengah 4 sore, Glenn menemui saya di sebuah kafe. Ya,
Akhirnya saya juga basa-basi kepada dia, dia pun basa-basi karena kami nggak kenal. Ya saya cuma bilang, ya udah, kalau kamu masih rencana menikah, ya saya bilang jangan. Tapi kamu sudah punya rencana. Saya nggak tanya kapan, di mana, enggak. Karena saya pikir nggak ada urusan dengan itu. Ya setelah minum ya kami ya doa yuk. Saudara begitu selesai doa, ya saya juga basa-basi lagi pasti tanya dong. Kamu tuh menikah kapan dan di mana? Saudara dia bilang 3 April di Denpasar. Saya lompat, kaget sekali, saya keluarkan tiket saya yang tertanggal 8 Maret. Langsung saya tanya dan saya tidak ragu-ragu lagi. Siapa yang memberkati pernikahan itu? Dia bilang tidak ada. Karena nggak mungkin ada yang berkati, karena ini lain agama. Jadi mereka hanya mengadakan acara pernikahan saja. Ketika mereka 2 tahu tiket itu, dan jam saya balik lagi ke Nabire, tiket saya jam 9.40 malam, 21.40 balik. Dan saya tiba itu jam 4 sekian sore, kalau dari Nabire. Dan acara mereka jam 5 sudah. Dibuat ngepas oleh Tuhan. Saudara langsung Glenn berdiri, dia menangis, dia peluk saya. Dan dia panggil papa sejak hari itu. Nah sejak tanggal 16 Maret itu, sampai tanggal 2 April, saya konseling mereka lewat telepon. Dan saya tidak berkata satupun tentang agama Kristen kepada Dewi. Tapi saya beritakan jadi istri itu bagaimana. Tapi Dewi sudah mulai lihat, ada Tuhan yang luar biasa. Setengah jam sebelum pemberkatan, Dewi Sandra mengaku percaya Yesus dan dibaptis sudah. Jadi waktu mereka diberkati, dua-dua adalah anak Tuhan. Yang diundang gak banyak, sangat ketat. Saya ajak seorang saudara saya, anak saya di Denpasar. Dan itu pun ditatat nama lengkap, tidak boleh sembarang orang masuk. 5 km sebelum tempat acara, mobil pribadi dihentikan, harus pakai mobil mereka. Hanya 130 orang yang diundang. Tapi sedikit yang Kristen. Hadirat Tuhan luar biasa pada pernikahan itu. Saya ulangi lagi kisah Lukas 7. Kalau hati kita hati hamba, kita bisa mendengar suara hati orang lain yang perlu Yesus dalam hidup. Ketika Simon wes berkata begitu, dikira Yesus tidak dengar. Lalu masih ingat kisah itu? Dia memberikan perumpamaan 2 orang yang punya hutang. Saudara, inilah cara seorang hamba membawa orang yang bengkok hatinya kepada jalan yang benar. Bukan dengan teguran frontal, tapi pakai hikmat. Dan ini yang saya kagum pada Papa di surga. Lihat dari mulai perjanjian lama. Setiap kali dia mau memberi hukuman kepada manusia, itu yang saya kagum. Dia pasti tanya kepada orang itu, suruh milih hukuman apa yang kamu mau pilih. Heran tidak? Dengan kata lain, teguran hati seorang hamba itu membuat yang ditegur memilih hukumannya sendiri. Simon tidak sadar kalau pernyataan perumpamaan itu adalah untuk dia. Ya tentu saja yang hutangnya banyak akan berterima kasih lebih pada orang itu. Nah itu dia, yang satu itu kamu, hutangmu sedikit. Kena dia sendiri. Masih ingat ketika Nathan datang kepada Daud? Jelas Daud sudah salah dan Nathan tahu dosa itu. Ingat perumpamaannya menarik sekali. Ada seorang punya orang kaya punya domba banyak dan tetangganya miskin punya domba cuma 1. Ketika yang kaya terima tamu, dia nggak mau potong dombanya, dia potong domba tetangga. Daud marah. Nathan berkata, itulah engkau. Masih ingat cara-cara itu saudara? Ini cara seorang hamba. Maka orang yang ditegur nggak akan pernah terluka hatinya karena dia sadar dengan sendiri. Gereja kekurangan ini. Dan dunia makin terluka dengan kelakuan kita. Catat kebenaran ini dalam kehidupan kita. Begitu pula kita orang tua dengan anak-anak. Saya praktekkan ini kepada anak-anak kami. Kalau mereka tahu sudah itu salah. Dan mereka tidak pernah takut datang mengaku kepada kita. Suruh mereka milih hukumannya sendiri. Kalau mereka masih kecil, pilih.
Mau dipukul pantat, mau berdiri, tidak makan, milih yang mana? Suruh mereka pilih sendiri. Itulah hati hamba yang luar biasa. Nah, saya kembali kepada perempuan. Sampai hari ini memang secara implisit kita tidak menemukan siapa sebetulnya perempuan itu. Tetapi kita percaya perempuan itu adalah perempuan yang di Yohanes 8. Masih ingat kisah itu? Ketika dia ketangkap basah berbuat zina. Kalau saya ingat kisah itu, saya ingat pendeta Stephen Tong. Tahun 76 dia pernah khotbah ayat itu. Berkata begini, kalau imam-imam disebutkan bisa menangkap perempuan itu ketahuan berzina, kenapa enggak dibawa yang lakinya juga? Kenapa cuma perempuannya saja? Lalu pendeta Tong berkata, jangan-jangan imamnya laki itu. Dan betul juga, kalau mereka menangkap berarti 2 orang dong. Oke? Nah, kita percaya mungkin perempuan itu. Ya 99%. Karena dia syok, saudara. Hanya tunggu waktu. Kata lempar, mati dia. Ternyata dia nggak jadi mati. Ketika dia dengar Yesus berkata, maka kalau mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak, anakku. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Karena dia masih kaget. Dia nggak sempat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dia masih syok. Bisa bayangkan, mau mati nggak jadi mati. Yesus sudah pergi. Dan dia nggak sempat berterima kasih. Rupanya sejak hari itu dia cari di mana orang itu. Maka itu Yesus bisa memberi perumpamaan. Ada 2 orang yang berhutang. Satu cuma 50.000, satu 500 juta. Dan 2-2 dibebaskan. Mana yang paling banyak berterima kasih? Ketika hamba-hamba Tuhan kerjaannya cuma menjelekkan hamba Tuhan yang lain dalam hidup pelayanan. Saya menilai hamba Tuhan yang rajin menjelekkan rekan hamba Tuhan yang lain. Maka itulah yang hutangnya sedikit. Dia merasa kurang dosa. Yang itu lebih banyak. Maka itu dia suka ngomongin hamba Tuhan yang lain. Kalau kita selalu sadar dosa kita ini banyak, pasti mulut kita gak akan keluar satu kata pun untuk menjelekkan yang lain. Betul tidak, saudara? Kalau kita sadarkan masa lalu kita sejahat apa. Sungguh di kalangan kita hamba-hamba Tuhan. Ini yang paling menyedihkan. Saudara lihat kejahatan gereja. Ayo kita lihat. Dan saya percaya sebagian besar kita, mungkin semua kita pernah mengalami fitnaan itu juga. Bukan dari orang lain, dari sesama hamba Tuhan juga. Apa jahatnya? Ini yang kurang ajar betul dalam gereja. Ketika orang itu melakukan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, enggak ada satu pun yang dibicarakan tentang apa yang dia buat. Tapi ketika dengar dosa saudara salah, kenapa kita omongin terus? Betul enggak ini kurang ngajar betul mulut seperti ini? Kita tidak pernah mengatakan yang baik apa yang dialami dan dibuat oleh saudara kita. Keberhasilannya dalam mentaati Tuhan, waktu yang lalu kita enggak pernah bicarakan. Begitu ada salah, yang belum tentu salah itu benar yang dia lakukan. Betul? Saudara percaya apa yang saya katakan ini? Ini kejahatan. Maka itu jangan sekali-kali bicarakan jeleknya orang sebelum saudara bicara baiknya orang itu kepada orang lain. Mulut cupar dan mulut iblis itu. Orang yang merasa dosanya sedikit akan terus bicarakan dosanya orang lain. Ini orang paling kurang ajar di dunia. Apalagi kalau dia statusnya hamba Tuhan. Sekalipun kita tahu dia salah, bukan urusan kita. Kalau kita mengasihi, Amsal berkata, kasih itu tegurannya nyata-nyata. Tapi mulut kita jahat. Negur orang itu lewat orang lain. Ini bajingan betul-betul. Ini penjahat. Kalau kita nggak berani langsung pada orang itu, tutup mulut. Hanya cerita kepada Tuhan yang memiliki hamba itu. Dan jangan cerita kepada orang lain. Bukan hak dan urusan kita. Lama, saya nggak tahu berapa minggu, berapa bulan. Perempuan itu cari di mana Yesus itu. Dan suatu hari dia dengar Yesus ada di kotanya. Cuma masalahnya Yesus ada di rumah orang Farisi.
perempuan ini sangat sadar. Tidak mungkin aku masuk ke rumah orang itu. Masih ingat sikap orang Farisi kepada orang berdosa? Woi, ngeri sekali. Saya bisa bayangkan begini. Saudara, pasti dia mondar-mandir di depan rumah Simon. Dengan membawa minyak itu, buli-buli itu. Dia mondar-mandir ngomong masuk atau tidak. Masuk atau tidak. Dia perang dengan batinnya sendiri. Akhirnya dia menang. Masuk. Entah apa yang terjadi itu urusan nanti. Bisa bayangkan. Yang berikut kita belajar dari kisah ini. Ada berkali-kali kita temukan. Anaknya lagi pergi, saya bisa cerita. Saudara, saya ke Kendari. Maaf ya kalau saya katakan ini. Saya tidak diundang oleh gereja usaha. Saya datang gara-gara satu anak yang baju oranye kaos tadi. Dia lagi keluar, untung dia enggak. Tanggal 22 Januari dia SMS saya. Saya tidak kenal anak ini. Dia pernah ketemu saya 5 Maret 2005. Pertama saya datang. Tapi dia nggak pernah ngomong dengan saya. Dalam SMS itu saya masih simpan sampai hari ini. Dia bilang, Bapak Daniel, saya lagi punya masalah berat. Kenapa gereja begini-begini? Teman saya yang bunuh diri minum Baygon. Minggu yang lalu satu menggugurkan kandungan saya 2 kali. Tapi gereja nggak mau tahu. Saya tergerak. Roh Kudus bilang, telepon dia. Begitu saya telepon dia, tidak percaya kalau saya jawab SMS itu. Dia menangis di telepon itu. Untuk berapa saat saya dengar dia menangis. Sejak itu tiap hari dia SMS. Nah saya itu tanya, kamu tuh anak siapa? Ternyata dia pernah tinggal di pastori sini karena dia sekolah misi waktu itu. Dia tuh anak dari panti asuhan. Saya nggak tahu panti asuhan mana. Lalu saya berkata, mulai hari ini saya mau jadi papamu. Saudara, dia balas lagi waktu dia panggil papa sudah dari umur 5 tahun. Saya nggak pernah panggil papa dari mulut saya. Nah terus saya punya waktu seharusnya hari ini saya sudah di Bangka Belitung. Tapi karena pemilihan menjelang pilkada tanggal 22 acara dibatalkan. Bapak Suki Cahaya Purnama, dia adalah Bupati Tionghoa pertama di Indonesia. Belum 2 tahun dia jadi bupati. Sekarang dia calonkan diri jadi gubernur untuk Bangka Belitung. Dia orang yang cinta Tuhan betul. Nah begitu saya ada waktu, kalau saya begitu saya tanya, Tuhan saya mesti kemana? Tuhan ingatkan, kan kamu mau janji mengunjungi Andri. Namanya itu Andri. Maka saya telepon dia. Saya nggak tahu kalau dia itu tinggalnya di Kolaka. Saya pikir di Kendari. Begitu saya set waktu untuk kemarin tiba. 3 hari sebelumnya saya, Pak saya nggak bisa datang. Loh, datang kemana? Kan kamu di Kendari. Enggak, saya di Kolaka. Kolaka itu di mana? Kan saya nggak tahu juga. Jauh 5 jam kalau naik angkot. Terus saya nggak punya uang. Hari Jumat yang lalu saya kirim uang 150.000 untuk dia datang ke sini. Ternyata nggak diizinkan oleh majikannya. Saya bicara, izinkan dia sehari ini saja ketemu. Nah, apa yang saya mau ceritakan kepada saudara, dengarkan baik. Yesus malam itu tidak datang hanya karena diundang makan oleh orang Farisi. Apa saja yang Yesus buat kalau dia hati hamba. Selalu dalam semua perjalanan hidupnya, pasti ada orang yang bisa dia jamah dan dia pulihkan. Buatlah ini gereja Tuhan. Apa saja yang kita lakukan. Baik untuk urusan-urusan pribadi. Nah dari mana saya bisa mengambil teori ini? Baca kalau saudara belum tahu. Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Dan kita tahu di Yohanes 4 itu ada kisah apa? Perjumpaan dia dengan seorang pelacur. Betul? Nah itu hal yang sama. Yang saya katakan pada awal tadi. Papa itu kalau negor orang dengan hikmat yang luar biasa. Yesus tahu nggak kalau perempuan itu pelacur? Di pinggir sumur Yakub itu. Jawab, tahu tidak? Tahu. Tapi kenapa nggak frontal? Hei pelacur, bertobat. Manis sekali kata-kata hamba ini. Aku perlu air, aku haus. Nah dalam pembicaraan itu, sampai perempuannya tertantang. Kalau gitu beri aku air itu. Saudara, ini cara hati hamba melayani orang-orang. Sampai orang itu yang mengeluarkan pertanyaan sendiri. Dan pertanyaannya adalah jawaban yang dicari selama ini. Katakan amin.
Berbahagialah kalau gereja bisa mengatakan sesuatu dengan hati hamba dan penuh kasih kepada dunia. Saya nggak berkata kepada orang Kristen saja, tapi pada dunia. Sampai dunia mengeluarkan pertanyaan karena kata-kata hikmat firman yang kuasa Roh Kudus dengan hati hamba itu tadi. Maka mereka mengeluarkan pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah jawaban yang mereka tunggu selama ini. Kalau gitu berikan aku air itu. Lihat jawaban Tuhan Yesus. Panggil suami. Secara logika enggak ada sambungan, hubungan, relevansi, koneksi sama sekali antara air dengan suami. Renungkan itu. Betul enggak? Enggak ada korelasinya sama sekali. Tapi itulah yang merupakan pukulan telak bagi perempuan itu. Betul katamu, kamu tidak bersuami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Nah sekarang yang ke-6 pun bukan suamimu. Gila ini perempuan. Saudara, lihat ayat 2 dan ayat 3 lebih dulu. Yesus kembali lagi ke Galilea. Ada kata itu? Ada tidak? Coba lihat Alkitab saudara. Nah, perhatikan. Kalau ada kata kembali lagi ke Galilea, berarti tadi sudah dari sana. Bayangkan, nggak ada mobil, nggak ada warung es zaman itu. Dan kita ingat kisahnya hari pukul 12. Panas itu padang pasir Yudea. Mengapa dia harus balik lagi ke Galilea? Dari kejadian itu saya meneliti. Waktu dia ngajak, ayo kita nyebrang, istirahat sebentar di seberang. Ternyata nggak istirahat. Ada orang kerasukan setan di Gadara. Lihat apa saja. Ditulis lagi, maka keluarlah dia dari Yeriko. Nah nggak ditulis di Yeriko bikin apa, tapi yang keluarnya ditulis. Keluarlah dia dari Yeriko. Enggak diceritakan ada apa di Yeriko, tapi waktu dia keluar Yeriko diceritakan. Terus ketemu siapa? Sakeus. Ada yang dituju. Apakah perjalanan hidup kita selalu begitu? Sekalipun sekedar shopping atau pribadilah urusannya. Biasakan saudara, selalu ada jiwa yang kita bisa temui. Ini yang saya kerjakan sampai hari ini. Dan ayat 4 berkata, ia harus melintasi Samaria. Nah, ada 2 kata. Yang pertama kata ke, kembali lagi ke Galilea. Maka kalimat kedua di ayat berikut, harus melewati Samaria. Pernahkah saudara bertanya, kenapa harus melewati Samaria? Lalu pertanyaan kedua, siapa yang mengharuskan? Kalau ada kata harus, berarti ada yang menyuruh. Betul tidak? Siapa yang menyuruh? Ada 2. Yang pertama, Papa di surga memberitahu, Yesus ada orang perlu kamu siang ini. Yang kedua, hati hamba itu. Jeritan hati perempuan itu terdengar jauh oleh Yesus. Suatu hari saudara, saya ngalami hal yang aneh. Sampai istri saya dan orang yang ngajak kami makan siang hari itu, di salah satu restoran di Jakarta. Tiba-tiba telepon saya. Saya mau halo, dia jawab dulu, Bapak belum kenal saya. Loh, teleponnya kok lucu bener. Nah, dalam hati kenapa belum kenal telepon? Baik, lalu ini kebiasaan saya. Saudara biasakan. Hati hamba akan punya perkataan. Tiap kali ditelepon orang, katakan apa yang saya bisa bantu. Biasakan mengeluarkan kata itu. Apa yang saya bisa bantu. Saya bingung Pak. Loh saudara ini siapa? Saya di Kediri sekarang. Iya siapa? Saudara saya ini pelayanan ke Kediri terakhir kali tahun 88. Dan sampai hari ini saya belum pernah kembali ke Kediri lagi. Ini ada orang dari telepon saya. Lalu dia cerita dia itu Islam. Saya pendeta. Lalu Bapak dapat nomor telepon saya dari mana? Tidak tahu, saya lagi di wartel sekarang. Dan di kamar wartel ini ada tulisan di dindingnya. Kalau perlu apa-apa telepon nomor ini. Nomor saya, saudara. Nah ini kakek siapa yang nulis di situ? Itu bahasa peristiwa yang luar biasa. Dan dia berani telepon. Kalau saya hentikan telepon itu pasti mahal sih yang telepon ke handphone. Saya bilang nomor telepon Bapak berapa, nanti malam saya telepon. Saudara dia ngalami zaman Tuhan. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu dia. Tapi saya percaya yang saya taburkan akan tumbuh nanti. Ia harus
melewati daerah Samaria. Karena ada perempuan. Dan dengan hikmat dia tahu. Kalau orang ini datang, lalu ada 12 orang yang masih belum tobat betul ini. Siapa 12 itu murid-muridnya? Pasti ribut nanti jadi konflik. Maka itu dia nyuruh, kamu pergi semua bareng-bareng ke kota beli makanan. Saya pikir beli makanan kok bareng-bareng 12, ngapain rame-rame? Betul enggak? Nah ini cara kita belajar. Kalau saudara mendengar cara saya menguraikan firman, maaf, tidak ada cara teologi sedikit pun yang saya pakai. Sebab saya belajar firman gak pakai teologi, saya belajar firman pakai logika anak-anak. Kemarin saya punya satu sesi pelajaran dengan Eril, saudara, menarik. Betul-betul. Yesus itu berkata, belajarlah dari anak-anak. Kami berlima dikerjain dia kemarin. Saya berempat lalu dengan Pak Tandi. Hebat anak itu. Satu sesi cukup buat saya belajar. Maka itu lihat anak-anak itu. Nah Yesus nggak bisa ngajak ngomong pelacur ini di depan 12 orang itu. Ribut nanti. Dan betul dialog selesai. Perempuan itu sudah terima. Baru 12 itu datang. Apakah ada hati kita seperti itu? Apa saja yang kita buat selalu punya dampak untuk orang di sekitar kita dalam hidup. 2005 pertama saya ke Kendari karena seorang anak yang gak ada orang tua dari Maluku Utara. Dan sekarang dia satu-satunya baton di daerah Karangasem, daerah Hindu yang paling kuat. Karena dia menikah dapat orang Kendari, saya datang hari itu. Saudara, periksa hidup kita. Hati kehambaan kita sejauh mana bekerja dalam hidup ini. Sungguh, kalau kita berkata hamba, enggak pernah punya belas kasihan sedikit pun pada orang-orang berdosa. Alasan kita sibuk, ngurus jemaat aja sibuk. Maaf, domba cuma 2-3 ekor aja sibuk. Maaf saya berkata. Jangan tersinggung dulu hamba Tuhan, saya cuma mengatakan istilah. Mari kita pakai hati hamba dalam Lukas 15 itu yang kita kemarin belajar. Rela membiarkan yang sudah selamat. Sudah, jangan banyak diurus. Saya sering berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang ngalem-ngalem bahasa Jawa, yang manja-manja itu yang buat pendeta stroke, saudara. Gembala pusing, nuntutnya banyak. Maka itu pakai Lukas 15. Tinggalkan yang begitu. Urus yang di luar sana. Saya belajar manajemen. Mengapa gembala bisa stres? Karena gereja pun itu di manajemen baik, sudah. Setuju? Pak saya katakan. Karena kata manajemen, manage, mengelola. Itu berlaku untuk ngelola manusia. Dengar ini baik-baik. Gembala perlu belajar manajemen. Nah di dalam ilmu manajemen yang modern ini, dikatakan begini, dan itu ada di Alkitab ayat. Seorang manajer tidak boleh lebih dari 2 tahun di dalam posisi yang sama dengan orang-orang yang sama di bawah dia. Kenapa? Karena dua-dua akan capek. Si manajer akan jenuh menghadapi anak buah yang sama, dan anak buah pun akan jenuh menghadapi manajer yang sama. Maka itu pimpinan perusahaan yang bijaksana dalam manajemen modern itu di-rolling. Harus ada suasana baru. Karena kalau seorang pemimpin menghadapi orang-orang yang baru, akan keluar hal-hal baru, ide baru. Kalau menghadapi orang yang sama, dua-dua capek. Maka itu gereja banyak pendeta yang capek dan lelah. Burn out istilah asingnya. Jenuh pelayanannya. Karena hari ke hari menghadapi orang yang sama bertahun-tahun. Akhirnya pendeta pun tidak punya inspirasi inovasi lagi yang baru. Karena orang yang sama terus dihadapi. Lalu artinya bagaimana? Tinggalkan yang sudah lama dan dewasakan untuk menyinjil ke tempat lain. Dan kita yang lain yang baru lagi. Ini cara pengembalaan yang sangat alkitabiah. Yesus cuma 3,5 tahun kok. Maaf ya. Dengan orang yang sama. Itu peraturan manajemen. Setelah diganti oleh Roh Kudus. Maka 11 orang ini jadi segar lagi.
Dari Roh Kudus lalu jadi banyak pemimpin-pemimpin. Terus Paulus mulai muridkan Barnabas. Lepas Barnabas dia ganti Timotius. Seharusnya ada lagi yang lain kita nggak disebut dalam Alkitab. Dan terus begitu. Maka gembala-gembala nggak akan stres. Karena selalu ketemu orang baru yang dimuridkan. Yang lama sudah selesai. Kamu berdiri sendiri. Cari lagi yang lain. Metode ini yang 100% gereja gagal, maaf. Sistem gereja lama. Setia ya, setia. Terus setia. Bangga gembala. Oh dia sudah 30 tahun di sini. Dia sudah 20 tahun. Itu 40 tahun. Stres kalau sebegitu. Ketemu orang yang sama terus. Harusnya jangan sampai puluhan tahun kita mengembalakan. Ganti orang. Cari yang baru. Di jalanan masih banyak, di pasar terminal masih banyak orang yang perlu kita. Kenapa kita nggak turun kepada mereka? Jadi lagi sekali hati Yesus itu luar biasa. Ingat pertemuannya dengan Nikodemus. Begitu luar biasa Nikodemus rendah hati mencari Yesus malam-malam. Kenapa kata malam-malam? Karena dia malu dengan rekan-rekan seprofesinya, yaitu para tokoh agama Yahudi. Dan dalam pembicaraannya Yesus tahu isi hati orang ini. Jadi inilah cara yang kita temukan hati seorang hamba. Yaitu hati Yesus dalam diri kita. Bagian terakhir saya bicara soal ketaatan kesetiaannya pada Bapa di surga. Mari kita buka Matius 26. Matius 26. Kita temukan kehambaannya dengan Bapa di surga. Matius 26. Kita melihat ayat ini. Mulai ayat yang ke-38. Matius 26 mulai 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini ketakutannya sebagai hamba, saudara. Mungkin tidak semua kita pernah takut sampai mau mati. Takut kencing di celana mungkin kita pernah. Karena kaget. Tapi dia takut sampai mau mati. Sedih sampai mau mati, maaf. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah hukuman ini lalu daripadaku. Saya ganti kata cawan dengan hukuman. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula yang mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Maaf. Dalam teologi, kalimat ini nggak akan terbuka. Tapi dalam logika anak-anak, kalimat ini terbuka. Saudara masih ingat di Matius 5, Yesus mengajar apa? Kalau kamu berdoa, jangan ulang-ulangi kata-katamu. Seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang mengatakan kalau doanya banyak kata-kata diulang-ulang itu rohani dan mengapa pada akhir perjalanan pelayanannya, sepertinya dia melanggar firman yang diucapkan sendiri. Sehingga dia berdoa mengucapkan kata-kata yang itu juga. Karena saudara menemukan rahasia ini luar biasa. Berarti dia perang. Maka itu kenapa pada kalimat pertama tadi saya berkata, setan sudah tidak mampu menembusi dia karena kerendahan hatinya. Tapi malam itu dia buka diri. Kalau dia berkata bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu. Itu artinya Bapa cabut perlindunganmu atas aku. Supaya setan itu datang dan membunuh.
Karena begitu beratnya perjuangan itu, saudara, sampai dia kehabisan kata-kata. Dan dia mengulang sampai 3 kali kata yang sama. Luar biasa perjuangan ini. Kita menemukan hati hamba di sini. Dia nggak sanggup menghadapi itu sendiri. Maka itu Lukas yang menuliskan. Hanya Lukas yang menulis. Ketika papa melihat anaknya begitu berat, dikirim malaikat untuk membantunya. Karena 3 kekasihnya nggak sanggup membantu. Luar biasa perjuangan ini. Saudara, mari kita jujur. Pergumulan berat apa yang kita pernah alami selama kita jadi hamba Tuhan? Maaf. Maka selain pergumulan di dalam mengalahkan kehendak diri sendiri, maka semua pergumulan kita seberat apa, itu pergumulan yang salah. Ngerti kata ini? Yesus saja berjuang perang hanya untuk mengalahkan kehendaknya sendiri. Ingat, Yesus harus berjuang begitu rupa untuk mengalahkan kehendaknya sendiri, keegoisan. Apalagi kita manusia berdosa. Betul enggak? Maka itu jangan pernah bersaksi, oh saudara, ini pergumulan paling berat ketika pembangunan enggak jadi-jadi. Itu bukan pergumulan. Maaf saya berkata. Akuilah mulai hari ini sebagai hamba Tuhan. Pergumulan terberat kita adalah ketika kehendak kita muncul. Dan kita perlu lawan. Yesus saja mengalami itu dalam hidup. Teladan itu dia berikan kepada kita. Dalam perjuangan perlawanannya. Maka itu kenapa Paulus menulis dalam kitab Ibrani. Dalam perjuangan kita melawan dosa itu kehendak diri sendiri belum sampai mengeluarkan darah Yesus. Kenapa ada kata-kata itu dalam kitab Ibrani? Untuk menunjukkan. Ayo kita berjuang dan bergumul. Bukan untuk yang lain. Fasilitas pelayanan yang kita perlukan. Dengar lagi sekali. Jangan pernah digumulkan. Fasilitas selalu ada di dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Betul? Contoh yang paling jelas ketaatan itu Petrus, Simon di Lukas 5. Nggak mungkin tengah hari tangkap ikan, tapi karena engkau mengatakan aku melakukan juga. Mujizat terjadi, fasilitas ada. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Sungguh ada banyak persoalan dalam pelayanan kita. Semua kita alami, saya juga ngalami. Tapi bukan itu pergumulan kita. Pergumulan kita dalam mengalahkan kehendak diri sendiri. Ini paling berat. Mengapa ada dosa demi dosa dalam kehidupan kita? Ya karena si aku ini tadi. Minta diutamakan dia lebih daripada yang lain. Maka kalau kita memiliki hati hamba ini. Satu untuk Bapa di surga. Untuk Tuhan kita Yesus. Yang satu untuk manusia. Mengerti? Maka sungguh kuasa Injil akan luar biasa dalam pelayanan kita.